topik pada pagi hari ini topik yang terakhir ya untuk minggu ini, kemudian minggu depan kamu sudah masuk UAS ya, minggu tenang ya, benar ya? Iya dok. Oke. Hubungan farmakokinetik klinik yang mempengaruhi cara dan waktu pemberian obat ya. Kita akan membahas tentang bagaimana pola kinetik obat hewan dalam tubuh hewan. Kemudian kita bahas juga bagaimana nasib obat hewan di dalam tubuh hewan sehat maupun hewan sakit. Kemudian karakteristik bentuk sediaan obat terkait profil absorpsi, distribusi, metabolisme obat, farmakodinami, dan patofisiologi pada hewan ya. Kemudian variabilitas inter dan intraspesies hewan, kemudian bioefektivitas, bioekvivalensi, kemudian waktu henti obat, inkompatibilitas dan interaksi ya. Ada interaksi obat dengan obat atau interaksi obat dengan makanan ya. Nah, ini ada pola kinetik obat hewan dalam tubuh hewan itu ada kinetika yang bergantung dosis atau linier ya, artinya peningkatan dosis obat akan memberikan peningkatan efek, itu linear ya. Kalau kinetik tak tergantung dosis, kadang-kadang meskipun dosis itu ditingkatkan ternyata memberikan efek yang malah memberikan efek yang sebaliknya ya. Tapi sebagian besar ya obat yang kita berikan itu mempunyai gambaran umum secara linear ya, kinetika linear. Contoh obat-obat yang termasuk non-linear ada lidokain ya, kemudian quinidin, prokainamid, lithium, phenytoin, phenobarbital ya, etosuximid, carbamazepin ya. Kemudian digitalis ya. Untuk obat-obat ini maka harus ditentukan ini ya. Dosis kadar obat ini harus selalu dimonitoring kadarnya di dalam darah ya, karena obat-obat ini akan memberikan dampak apabila kita melebihi dosis yang diinikan akan menyebabkan efek yang merugikan ya. Nih, perbedaan kinetika linear dan non-linear ini kalau digambarkan dalam kurva ya. Ini kadar ya. Saya slideshow aja ya. Nah, ini kelamaan kalau gini. Ya, ini kinetika linear gitu ya. Ini gambarannya kinetika linear orde 1 ini peningkatan dosis, ini dosis yang bawah ini akan menyebabkan peningkatan kadar. Kalau kadar di dalam darah akan naik, maka akan memberikan efek yang juga meningkat ya. Tapi kalau kinetika non-linear ya, ini pada dosis tertentu dia akan mengalami kejenuhan. Ya, jadi peningkatan dosis tidak sama dengan peningkatan kadar. Nah, T setengah eliminasinya kalau yang kinetika linear itu 0,693 K ya, atau clearance daripada obat itu. Tapi kalau pada kinetika non-linear itu T setengah obatnya itu adalah sama dengan fraksi obat yang terabsorpsi dikalikan dosis. Makanya obat-obat yang golongan yang saya sebutkan tadi seperti lidokain, quinidin, prokainamid, ya, phenytoin, phenobarbital, ya, carbamazepin, digitalis,
ini harus benar-benar kadar obat di dalam darah itu harus dalam pantauan. Ya, tidak bisa kita memberikan dosis ya yang sembarangan, karena dia akan pada dosis tertentu dia akan memberikan kadar yang ini ya jenuh ya, yang jenuh sehingga malah nanti akan memberikan efek yang tidak kita inginkan ya. Sekarang analisis absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekspresi obat di dalam tubuh ya. Yang sering kamu ingat adalah ATMO ini adalah proses farmakokinetik obat atau proses perjalanan obat di dalam tubuh ya. Ada yang dinamakan kompartemental, darah, plasma, jaringan ya. Kemudian akan memberikan efek fisiologis ya. Kemudian dia juga ya proses ATMO ini di dalam tubuh ya, selain dia akan memberikan efek farmakologis karena farmakodinamik ya, kerja obat pada target ya, pada reseptornya ya, juga akan memberikan pengaruh populasi atau ini juga bisa digunakan untuk studi keluarga ya atau farmakokinetik ya. Ini akan kita bahas satu persatu secara luas ya. Nih, bagaimana nasib obat di dalam tubuh hewan? Ya, nasib obat di dalam tubuh hewan itu kita namakan kalau kita minum obat ya, obat itu misalnya kapsul atau tablet kita minum, maka tidak akan kita minum tablet, tidak akan keluar tablet, tapi tablet obat dalam bentuk tablet atau kapsul itu mengalami proses di dalam tubuh yang dinamakan proses farmakokinetik atau perjalanan obat di dalam tubuh. Di mana perjalanan obat di dalam tubuh itu melalui, kalau bentuk obatnya padat, obat itu akan didesintegrasi, dipecah dulu ya. Kemudian obat terlarutkan dalam cairan tubuh ya. Kemudian baru bisa diabsorpsi, setelah diabsorpsi dia akan didistribusi ya di dalam tubuh. Ya, masuk ke jaringan, kemudian setelah distribusi, kemudian dia di metabolisme dan terakhir adalah diekskresi ya. Dan obat-obat ada juga yang mengalami sikloenterohepatik seperti obat-obat yang ukuran molekulnya besar ya, belum bisa diekspresi misalnya, maka obat itu akan di sikloenterohepatik dulu ya, baru dia bisa diekspresikan ya. Ini biasanya obat-obat yang ini sering menyebabkan terjadinya batu pankreas, maka sering sekali pada obat-obat yang membutuhkan siklus kembali ya, harus penderita itu sering diberi minum air putih yang lebih volumenya lebih besar ya, untuk supaya obat-obat itu cepat terlarutkan ya. Kalau kita lihat gambarannya seperti ini ya. Ya, gambarannya seperti ini saya jelaskan, saya slide saja ini. Ya. Tahu tuh ya. Bagaimana proses farmakokinetik klinik ya terkait bentuk sediaan obat ya. Ya. Kita mulai dari sini. Ya, satu ini ya, di mana bentuk sediaan obat seperti kapsul, tablet ya. Ini akan mengalami yang namanya proses desintegrasi ya, dipecah dulu obat ini. Nah, desintegrasi ini tergantung, yang pertama adalah waktu hancur obat, ya, tergantung juga pada unsur eksipien obat atau pengisi obat, ya, atau penyalut obat, atau perekat obat, ya, di mana obat-obat misalnya dalam bentuk tablet gitu ya, selain obat aktif kan dia ada juga bahan pembawanya, eksipiennya. Nah, ini juga tergantung waktu hancurnya itu tergantung dari bahan-bahan unsur eksipien obat ini. Kemudian tergantung juga oleh unsur fisiologis yang membantu penghancuran daripada obat yang kita minum.
ya. Contohnya adalah asam-asam lambung, ya. Contohnya adalah asam HCl di dalam lambung. Nah, jadi obat ini baru bisa disintegrasi kalau semuanya ini bisa terpenuhi, ya. Terpenuhi khususnya adalah unsur-unsur fisiologis yang ada di dalam tubuh kita atau di lambung kita, ya. Setelah obat disintegrasi, obat itu akan terlarutkan, ya, terlarutkan di dalam tubuh, ya. Nah, kelarutan ini tergantung dari lipofilitas dari obat itu. Ada obat-obat yang sifatnya lipofilik, ada obat-obat yang sifatnya hidrofilik, ya. Kemudian setelah obat terlarutkan, maka obat itu akan tersedia secara farmasetik, ya. Nah, tersedia secara farmasetik ini obat siap untuk diabsorpsi. Ya, siap untuk diabsorpsi. Absorpsi ini dipengaruhi oleh apa? Absorpsi ini dipengaruhi oleh luas permukaan partikel obat. Kemudian tergantung juga pada kemampuan sel-sel epitel pada GI tract, pada lambung kita. Makanya pada penderita-penderita yang terjadi penurunan fungsi daripada GI tract, ya, maka akan terjadi penurunan pada proses absorpsi, ya. Proses absorpsi, di mana absorpsi ini sangat menentukan ketersediaan obat di dalam darah, ya. Ketersediaan obat di dalam darah akan menentukan efikasi atau efektivitas suatu obat, ya. Nah, ini tergantung dari kemampuan absorpsi sel-sel epitel pada GI tract. Sehingga kalau ada gangguan pada fungsi GI tract, ya, maka juga akan menurunkan fungsi absorpsi daripada obat-obat yang sudah terlarutkan untuk siap diabsorpsi, ya. Kemudian setelah diabsorpsi, maaf ya, ini saya di kantor pusat ini, saya mendua sama juga ada rame, ya. Ya, enggak apa-apa ya. Tapi dengar toh ya? Dengar ya? Dengar, dokter. Oke. Dengar, dokter. Kemudian setelah itu, setelah diabsorpsi, maka obat-obat tersedia di dalam darah yang kita sering namakan bioavailabilitas obat, ya, ketersediaan obat di dalam darah untuk siap memberikan efek, ya. Ini siap untuk masuk pada sistem biologis tubuh, ya. Nah, setelah itu pada proses ini kedua, ya, obat itu akan didistribusi, ya. Distribusi ini tergantung apa? Tergantung keterikatan pada obat itu pada makromolekul yang ada di dalam tubuh. Apa makromolekul yang ada di dalam tubuh itu adalah golongan albumin atau plasmabumin, ya. Ini sangat membutuhkan plasmabumin yang tinggi. Makanya pada orang-orang penderita gangguan hepar, di mana fungsi hepar adalah salah satunya adalah menghasilkan plasma, ya, sebagai penghasil plasmabumin, maka pada gangguan ikterus, ya, kemudian gangguan fungsi hepar yang lain misalnya, maka akan terjadi keterikatan obat pada makromolekul ini akan menurun. Nah, kalau keterikatan obat pada makromolekul menurun, maka akan terjadi obat aktif yang lebih tinggi. Kalau obat aktif yang lebih tinggi, maka akan terjadi efek terapi yang kemungkinan bisa menyebabkan efek toksik, ya. Ini ya. Nah, ini zat aktif tidak bekerja karena molekulnya terikat, sehingga obat yang aktif itu adalah obat bebas yang tidak terikat oleh plasmabumin, ya. Setelah didistribusikan, ya, maka obat itu secara aktif akan bekerja, ya. Ikatan terlepas, obat aktif bekerja, maka dia akan di sini yang namanya farmakodinamik, mulai obat itu bekerja untuk terikat pada reseptornya di sini, ya, target aksi dengan reseptor, ya. Ada yang reseptornya itu ada yang bekerja agonis atau parsial agonis, ya. Ada yang mungkin kalau dia
dua obat diberikan bersamaan, yang satu ternyata obat itu bersama-sama diberikan agonis, ada yang antagonis, malah ini harus kita pikirkan kalau kita memberikan obat bersama-sama. Karena pada proses ini, ya, pada proses farmakodinamik ini, obat itu akan bekerja pada target aksinya, pada reseptornya untuk memberikan efek. Ya. Kemudian baru di metabolisme. Nah, metabolisme ini ada fase 1, fase 2, sampai fase 3. Nah, ini dibutuhkan enzim yang ada di dalam hepar, ya. Di mana proses metabolisme ini kan organ hepan berperan, ya. Biotransformasi merubah obat yang sifatnya lipofilik menjadi obat yang sifatnya hidrofilik untuk siap diekskresi melalui ginjal. Nah, ini sehingga obatnya ini dibuat lebih polar, ya, lebih polar, ya. Dan ini pada proses metabolisme atau biotransformasi ini sangat tergantung pada enzim yang ada di dalam hepar. Kalau terjadi gangguan fungsi hepar, kemudian enzim-enzim yang berperan pada metabolisme ini berkurang, ya, maka juga akan berpengaruh pada hasil daripada metabolisme, ya. Kemudian obat setelah dimetabolisme, obat itu akan diekskresi. Nah, obat ini kalau diekskresi juga tergantung dari pori-pori dari apa itu? Organ ginjal, glomerulus, ya. Juga obat-obat yang masih mempunyai molekul yang besar, maka obat-obat itu akan direabsorpsi kembali. Ya, nah yang saya katakan tadi melalui proses lagi yang namanya enterohepatik, ya. Baru nanti siklus lagi, diulang lagi sampai molekulnya itu lebih kecil untuk bisa diekskresi, ya. Seperti itu, ya. Prosesnya obat itu kalau kamu minum obat, jadi tahapnya itu panjang sekali sampai dia memberikan efek, sampai dia diekskresi ke keluar tubuh, ya. Nah, sekarang disintegrasi, ya. Jadi obat itu disintegrasi, ya. Baru didisolusi, baru diabsorpsi, ya. Kemudian mengalami distribusi, ya, akan memberikan respon farmakologi, dan dia akan setelah didistribusi ini akan dimetabolisme. Ya, ini bisa ke sini, ya. Bisa setelah ini ke sini, ya. Kemudian baru diekskresi. Ya. Jadi tidak harus setelah diabsorpsi kan didistribusi, ada sebagian yang masuk memberikan respon farmakologi baru di apa itu mengalami enterohepatik lagi, ya, diindikasikan lagi, didistribusi lagi untuk sampai dia diekskresi kembali. Nah, tahap 1 ini disebut tahap farmasetik, ya, ini tahap farmasetik. Sedangkan yang kedua ini tahap biofarmasetik, ya. Jadi kalau tahap 1 ini hanya tergantung pada dipengaruhi oleh fisikokimia obatnya. Nah, ini fisikokimia obat yang kandung. Jadi tergantung dari ini, ya, bahan obatnya, ya, lipofilitas obat, ya, muatan elektronik obat itu, ya, atau apa itu eksipien, ya, dan lain, atau bahan aktifnya, ya. Tapi kalau yang sudah fase biofarmasetik ini tergantung baik oleh fisikokimia tapi juga oleh penderita, ya, faktor penderita di sini, ya. Karena di sini sudah obat-obat itu terikat pada sistem biologis yang ada di dalam tubuh penderita, ya. Nah, sekarang kinetika vs bentuk sediaan obat. Ya. Ini kalau kita memberikan obat dalam bentuk peroral, ya, akan memberikan gambaran seperti ini. Ya. Jadi ini waktu, kemudian ini kadar obat, ya. Kalau bentuk sediaan padat misalnya obat itu harus
disintegrasi dulu ya, baru disolusi, baru dia diabsorpsi ya, baru kemudian didistribusi, metabolisme dan ekskresi ya. Ini seperti ini ya. Intravaskuler ya, ekstravaskuler. Ya. Ini kinetika ini sama ini. Yang atas ini intravaskuler ya, intravaskuler. Ini langsung obat ya. Ini kalau ini poinnya di sini ya. Kalau ini langsung poinnya absorpsi ini ya. Yang atas ini poinnya langsung absorpsi sama seperti yang di sebelahnya, kinetika kliniknya. Ya. Jadi obat langsung diabsorpsi ya. Baru didistribusi, di metabolisme, ekskresi. Nah, seperti ini ya. Tapi kalau yang ekstravaskuler gambarnya dari sini, dari pucuk ini kita minum obat ya, baru disintegrasi, disolusi, kemudian absorpsi, metabolisme, ekskresi ya. Ini juga ya, sama ya. Jadi tergantung kualitas makromolekul dan tergantung juga kualitas dari absorpsi dari obat itu. Kalau ini bentuk contohnya adalah injeksi ya. Langsung puncak absorpsi, metabolisme, ekskresi. Sekarang karakteristik bentuk sediaan terkait farmakodinamik ya. Bentuk parentral contohnya intravena ya, subkutan, injeksi intravena, subkutan atau intramuskuler. Kemudian bentuk cair ya, bentuk oral ya, bentuk pemberian obat secara peroral bisa dalam bentuk cair, padat atau setengah padat. Kemudian bentuk aplikasi lain ya, supositoria dan lain-lain. Ya. Sekarang bentuk parentral, intravena ya. Nah, obat diberikan secara intravena, ya, obat itu langsung ke peredaran sistemik. Jadi onset of action-nya sangat cepat. Makanya kalau kamu nanti praktek ya atau di klinik ya, jadi hati-hati benar kalau kamu menginjeksikan obat secara intravena. Karena dalam hitungan detik obat itu langsung memberikan onset of action, ya. Langsung dia sangat cepat bekerja, ya. Langsung masuk peredaran sistemik. Ya, dan ini pemberian intravena ini yang paling efisien karena bioavailabilitasnya bisa mencapai 100%. Ya, sifat dari obatnya harus larut di dalam air. Nah, yang kamu harus ingat ini ya. Jadi pemberian obat intravena itu sifat obatnya harus larut di dalam air. Ya. Dan partikel lemak atau dalam bentuk emulsi tidak boleh lebih besar dari eritrosit, tapi lebih aman itu obat-obat yang larut dalam air untuk pemberian intravena. Kemudian pemberian secara subkutan. Onset of action-nya juga cepat, ya. Obat larut di dalam air, ya. Syaratnya obat larut dalam air, enggak ya. Kemudian intramuskuler, onset dan duration of action-nya juga bervariasi, ya. Obat larut air lebih cepat diserap dibanding larut dalam minyak atau suspensi. Ya. Penyerapan obat dalam bentuk suspensi ini sangat tergantung pada besar kecilnya partikel yang tersuspensi. Contohnya insulin. Ya, ini ya. Jadi kamu harus bisa membandingkan kenapa obat-obat yang pemberian intravena ya itu lebih cepat karena dia langsung onset of action-nya langsung, tapi kalau intramuskuler itu ya kalau obatnya dalam bentuk suspensi, nah ini masih tergantung pada besar kecilnya partikel yang tersuspensi ya. Apalagi bentuk minyak ya, larut lemak atau larut minyak, maka juga akan pelan-pelan ya terabsorpsi secara perlahan. Sekarang bentuk oral ya. Yang lebih cepat kalau bentuk oral itu adalah yang pertama adalah bentuk solusio ya. Yaitu bentuk sediaan obat di mana bahan padatnya itu larut dalam zat cair ya. Larut sempurna dalam zat cair. Ya, obat bentuk larutan dalam air penyerapannya baik ini ya. Kemudian disusul bentuk sediaan suspensi ya.
Kecepatan penyerapan obat bentuk suspensi kurang besar dibandingkan bentuk solusio, karena kan masih dalam suspensi itu masih ada partikel-partikel yang tidak bisa terlarutkan dalam veikulum ya. Masih harus dia dilarutkan dulu ya, terlarut dalam cairan-cairan tubuh dulu ya. Tapi kalau solusio kan sudah terlarutkan dia. Ya. Kecepatan penyerapannya juga tergantung pada besar kecilnya partikel yang tersuspensi juga ya. Setelah suspensi baru sediaan padat ya. Kalau sediaan padat yang paling cepat absorpsinya adalah pulvis atau pulveros ya. Ini ya, kecepatan penyerapan lebih kecil bila dibandingkan bentuk cair ya. Dan sangat tergantung pada sifat fisikokimia obatnya. Kemudian luas permukaan partikel ya. Kemudian tergantung juga pada bahan absorbannya. Dan mudah tidaknya obat itu dibasahi ya. Kadang-kadang kan obat sediaan pulvers itu kan obat yang sifatnya tidak higroskopis ya. Sehingga akan memberikan juga pengaruh onset ya, pengaruh onset kalau obat itu cepat dibasahi, maka obat itu juga akan cepat terabsorpsi ya. Setelah pulvis atau pulvers masuk sediaan yang kedua yaitu kapsul ya. Nah, kecepatan penyerapan obat ini lebih kecil daripada pulvis ya. Karena dia harus memecah cangkang kapsulnya dulu ya. Memecah cangkang kapsul, dihancurkan dulu baru dia bisa melepaskan obatnya ya. Setelah kapsul baru tabula kompresi ya. Kecepatan penyerapan juga tergantung cara pembuatan, kekerasannya juga kekerasan tablet dan bahan tambahan. Kalau tabula kompresi ini sangat keras, tidak memenuhi standar kekerasan tablet, maka bisa ya diminum tablet, keluarnya tablet karena tidak bisa terpecahkan. Nah, setelah tablet kompresi, drase ya. Nah, ini kecepatan penyerapan lebih kecil dibandingkan tablet biasa karena ada bahan penyalut ya, disalut lagi. Ya, setelah itu baru tablet lepas lambat ya. Tablet ini dibuat dari granula dengan perbedaan ketebalan lapisan bahan penyalut sehingga mempengaruhi kecepatan disolusi dan diabsorpsi. Jadi tablet lepas lambat itu ada ukuran-ukuran tertentu, dia dilepaskan pada menit keberapa atau jam keberapa. Setelah itu baru partikel-partikel berikutnya, gitu ya, bertahap pelepasannya. Kerugian bentuk sediaan sustain release ini, absorpsi remedia kardinalnya hanya 70-80% dan sangat tergantung pada pH lambung usus. Ya. Dan yang terakhir adalah pilule. Nah, ini penyerapan absorpsinya paling sedikit dibandingkan bentuk lain karena bahan-bahan nabati sebagai tambahan pil ini juga sangat sukar diabsorpsi. Makanya obat-obat tradisional itu sekarang banyak yang dimodifikasi, dibuat suatu formulasi nano ya, formulasi nano supaya penyerapan bahan-bahan alam ini bisa lebih baik ya, karena penyerapan bahan absorpsi bahan alam ini memang ini ya, apa itu tidak sebaik dengan, tidak sebagus dengan bahan-bahan yang ini sintetik ya. Juga ada kelemahannya juga ya pada bahan nabati ini. Ada bahan tambahan dalam pil ini yang sering berisiko ditumbuhi oleh jamur ya. Kemudian granul. Nah, ini juga granul kecepatan absorpsi tergantung cepat tidaknya granul terbasahi ya. Kecepatan disintegrasi mempengaruhi kecepatan absorpsi di dalam lambung. Jadi kalau dia cepat terpecahkan ya menjadi bisa terlarutkan atau terbasahi oleh cairan tubuh, maka dia baru bisa terabsorpsi. Nah, ini juga akan mempengaruhi kecepatan terbasahi oleh larutan yang ada di dalam tubuh ini, akan menentukan kecepatan absorpsi dari obat tersebut ya. Kemudian pelet ya. Nah, ini ketersediaan hayatinya tergantung dari kecepatan disintegrasi juga ya. Nah, apalagi ini pada anjing-anjing yang menderita aklodidria. Ya, ini kekurangan
asam klorid ya, HCl pada lambungnya, ini juga akan mempengaruhi ketersediaan pelet itu atau obat pelet ini di dalam darah ya. Yang terakhir adalah bolus. Kamu tahu bolus ya, bolus itu kan besar gitu ya. Tablet besar, terus keras ya. Nah, ini biasanya pemberiannya kan intrauterin pada sapi ya. Nah, ketersediaan atau availabilitasnya juga tergantung pada waktu hancur di uterus. Ya. Pemberian oral pada penyakit yang mengalami gangguan pengosongan lambung, contohnya anchloridia, cacat pada sel mukosa usus ya. Nah, ini semua akan mempengaruhi availabilitasnya. Ya. Kemudian yang briket juga begitu ya. Juga kehancuran di dalam lambung ini juga akan berpengaruh terhadap availabilitas obat tersebut. Kemudian bentuk blok. Nah, ini onset of action-nya lokal cepat ya, karena dijilati biasanya bentuk blok ya. Ini variabilitas inter dan intraspesies. Ya. Ini farmakogenetik ya, ilmu yang mempelajari respon individu yang sama pada kondisi ini. Respon obat itu pada individu, baik individu sehat maupun individu sakit ya. Sama variabilitas kinetiknya juga berdasarkan absorpsi, distribusi, metabolisme dan ekspresi obat ya. Tapi ini kan dikaitkan dengan genetik, respon genetik dari penderita ya. Kemudian variabilitas atme ya. Kemudian variabel absorpsi ya. Ini contohnya pada karnivora ya. Terjadi malabsorpsi pada vitamin B12. Ini juga diduga karena adanya faktor genetik ya. Kemudian ada variasi distribusi juga ya. Ini juga terkait juga pada gen yang mengatur ketersediaan makromolekul dan kualitas makromolekul yang ada di dalam tubuh. Kemudian adanya variasi metabolisme ya. Ini juga terkait dengan keberadaan enzim dan kemampuan metabolisme spesies yang berbeda-beda. Nah, ya. Kemudian variasi ekskresi ini terjadi akibat dampak variasi metabolisme dan variasi distribusi. Ini saling terkait ya. Karena semua ini metabolisme nantinya juga akan diekskresi ya, bisa melalui feses ya, atau melalui bilirubin atau ini ya, ini. Kalau yang melalui ginjal bisa melalui urin atau bisa melalui air keringat ya. Ini juga ya. Kemudian contoh kasus-kasus farmakogenetik ya. Ini contoh-contoh yang sering dikaitkan dengan farmakogenetik terkait obat ya. Contohnya akatalasi, status asilitator, ini akan berpengaruh pada proses-proses metabolisme ya. Kemudian kepekaan pada sulfametotonium ya. Kemudian kegagalan dalam metabolisme phenitoin ya. Kemudian sensitif terhadap ya, inaktivasi tolbutamid ya, gangguan hidroksilasi debrisoquin ya, dan defisiensi GCPD ya. Defisiensi GCPD ini karena bisa menyebabkan gangguan pada obat-obat anti malaria ya.
Ini keanekaragaman genetik pada proses farmakogenetik ya. Ini tendonitis pada pemberian kalsium dan vitamin D ya. Kemudian hipersensitivitis B kompleks injection ya. Kemudian yang dicampur dengan prokain ya. Kemudian keanekaragaman genetik pada proses sistem transport dan target farmakodinamik, contohnya adalah kontrol respon respirasi dan reseptor obat ya. Ini bisa kamu pelajari lagi secara detail kalau kamu mungkin ingin mendalami ya, mendalami ilmu ini, kamu bisa mendalami lagi, membaca-baca lagi keterkaitan dari obat yang dikaitkan dengan genetik dari penderita ya. Kenapa memberikan variasi pada metabolisme, kenapa memberikan variasi pada ekskresi obat, kemudian variasi pada metabolisme atau variasi pada distribusi. Ada apa? Peran dari enzim atau peran dari makromolekul apa di dalam tubuh sehingga memberikan perbedaan. Yang semua itu dikaitkan dengan genetika pada penderita ya. Kemudian bioefibilitas ya. Apa itu bioefibilitas? Yaitu suatu pengukuran ya laju dan jumlah obat yang aktif secara terapeutik hingga mencapai sirkulasi umum. Atau dalam arti kata adalah jumlah relatif persen dari suatu obat yang diberikan kemudian masuk ke dalam tubuh dan kecepatan obat berada dalam sirkulasi tersebut setelah pemakaiannya ya. Jadi kalau bisa disingkat adalah ketersediaan obat di dalam darah untuk siap bekerja ya. Itu adalah bioefibilitas. Nah, ini kalau kita mau mengukur bioefibilitas obat, maka kita harus tahu area di mana area di bawah kurva atau area under the curve ya. Di mana area di bawah kurva AUC ini berguna untuk mengukur ya jumlah total obat yang utuh ya, tidak berubah yang mencapai sirkulasi sistemik ya. Nah, AUC ini tergantung pada jumlah total yang tersedia ya. Kemudian FDO dibagi tetapan laju eliminasi dan volume distribusi. Ini yang menentukan FD0 ini ya juga ya. Nah, ini biasanya kalau kita mengukur kadar obat di dalam darah, maka obat itu akan memberikan efek kalau kadar obat di dalam darah itu di atas area under the curve ya. Tapi kalau kadarnya di bawah AUC, area under the curve, maka obat itu tidak memberikan efek terapi yang maksimal ya. Nah, ini kalau F adalah fraksi obat terabsorpsi setelah pemberian intravena. F-nya 1 berarti seluruh obat itu terabsorpsi sehingga F-nya 100%. Ya. Nah, ringnya F ini nilainya 0 sampai 1. Nah, ini kalau gambaran BAO ya, misalnya kita bioefibilitas obat ya, ada 2 pabrik ya, pabrik X sama pabrik E. Kedua pabrik ini memproduksi tetrasiklin, obat tetrasiklin HCl, sama-sama tetrasiklin HCl ya, dan sama-sama dalam bentuk kapsul ya. Kemudian dosisnya juga sama 250 ya. Kemudian juga pabrik X dan pabrik Y ini juga menggunakan syarat fisikokimianya berdasarkan syarat farmakope, ya standar farmakope semua. Kemudian syarat biologisnya juga ada dose respon, kurva dose responnya juga. Ya. Tetapi obat ini kemungkinan akan memberikan ekuivalen biologis, ya, dan respon dinamis yang berbeda kalau diberikan pada penderita yang berbeda. Nah, faktor apa yang menentukan demikian ya? Karena adanya faktor biologis tadi makromolekul dari penderita yang tidak sama antara penderita A dengan penderita B sehingga akan memberikan respon dinamis yang
berbeda. Meskipun pabrik X dan pabrik Y ini memproduksi dengan bahan-bahan yang sama, standar menggunakan standar fisikokimia yang sama, dosisnya juga sama, bentuknya sama, syarat biologisnya sama. Tapi setelah diberikan pada penderita, akan juga memberikan ekuivalen biologis yang berbeda dan memberikan respon dinamis yang berbeda karena adanya faktor itu tadi. Ya. Ini modifikasi BAO ya. Ini tergantung dari apa? Faktor obat ya. Bioavailabilitas obat ini bisa dipengaruhi ya, ketersediaan obat di dalam darah ini bisa dipengaruhi yang pertama oleh faktor obat ya. Contohnya adalah besar kecilnya partikel. Nah, besar kecilnya partikel itu nanti kan juga akan mempengaruhi kecepatan dari absorpsi. Kecepatan absorpsi akan menentukan ketersediaan obat yang siap untuk diabsorpsi. Ya. Kemudian bentuk asam, garam, ester, pH, ya, fisikokimia ini juga mempengaruhi daripada bioavailabilitas obat. Kemudian bentuk sediaan obat, ya, bentuk sediaan cair akan berbeda dengan bentuk sediaan padat atau cara pemberian bentuk sediaan cair secara intravena atau intramuskuler juga akan memberikan perbedaan pada bioavailabilitas obat. Ya. Kemudian yang kedua adalah faktor penderita. Ini juga umur, di mana kita tahu pada anak atau neonat sama geriatrik atau hewan dewasa, ini juga akan memberikan perbedaan pada bioavailabilitas obat. Ya. Kemudian waktu pemberian obat, ya, ini juga akan berpengaruh, ya. Keadaan fisik penderita, di mana penderita ada gangguan fungsi hepar atau fungsi ginjal, ini juga akan mempengaruhi bioavailabilitas obat. Ya. Kemudian kecepatan pengosongan lambung, ini juga nanti akan berpengaruh pada absorpsi juga. Ya. Kemudian obat-obat yang diberikan bersama-sama, ini juga akan mempengaruhi karena di sini ada faktor interaksi obat. Ya. Nah. Ini ya kesimpulannya, ini memang studi in vitro ini belum tentu benar memang, tetapi ini bisa menjadi dasar, menjadi data awal ya atau data dasar untuk menuju ke penelitian in vivo ya, di mana pada in vivo ini kan ada faktor penderita ya, faktor penderita yang bisa mempengaruhi respon daripada obat ya. Kemudian profil dosis bioavailabilitas respon ini penting untuk obat-obat yang life-saving drug. Contohnya adalah antibiotik, kemoterapi, sistostatik, antikoagulan, antidiabetik, hormon. Ini harus kita tahu ya. Kita harus melihat ini bagaimana profil dosis dan bioavailabilitas daripada obat-obat ini. Ya. Ini contohnya ya. Ini dosis tunggal ya, gambarannya seperti ini. Ya. Ini kalau dia akan memberikan efek, kalau dia, ini kan area under the curve ya, maka obat itu akan memberikan efek kalau dia kadarnya di atas minimal efektif konsentrasi. Ya, jadi kurva itu harus kadarnya di atas minimum efektif konsentrasi. Kalau ini dosis pemberian ubis tunggal ya sama ya. Ini juga tunggal ya. Nah, kemungkinan kalau gini melewati gini apa yang terjadi? Akan memberikan efek toksik ya. Kalau ini ekstravaskular juga ya. Ini akan memberikan efek minimalis ya, minimum efek konsentrasi ya. Nah, ini obat dosis berganda di mana pada waktu tertentu dia akan mengalami steady state di mana obat yang masuk sama dengan obat yang dikeluarkan ya, diekspresikan. Ini
kalau kita memberikan obat dosis berganda ya, secara ekstravaskular ya. Begitu obat yang ke-1 mau dieliminasikan, maka obat kedua harus diberikan. Begitu seterusnya. Ini dosis berganda sama ya. Setelah diekskresi obat yang pertama, obat kedua harus diberikan. Misalnya pemberian obatnya itu 3 kali sehari, berarti kan 8 jam ya. Minum obat 8 jam. Ya, begitu 8 jam obat diekskresi, obat kedua harus masuk. Nah, seperti itu. Nah, ini kamu bisa membaca sendiri kalau ini ya, interaksi ya. Drug incompatibility, drug interaction ini banyak ya, teori-teori, ada yang teori konsep lama ya. Cycle incompatibility secara fisika obat-obat campuran tidak saling campur ya. Chemical incompatibility secara kimia obat-obat campuran tak saling campur. Kemudian pharmaceutical incompatibility secara farmasetik obat-obat campuran tak saling campur ya. Therapeutic incompatibility secara terapeutik obat-obat campuran tak saling campur. Jadi kalau kita memberikan obat ya lebih dari satu obat mungkin akan terjadi yang namanya interaksi. Interaksi itu bermacam-macam, ada interaksi secara fisik, interaksi secara kemik, interaksi secara farmasetik, dan interaksi secara terapeutik. Nah, itu konsep lama. Kalau konsep baru, pharmaceutical drug interaction ini, secara farmasetik terdapat interaksi antar obat dalam formula campuran 2 atau lebih bahan aktif yang dapat berakibat perbedaan sifat fisik obat atau perbedaan sifat kimia obat atau perbedaan farmasetik obat. Ya. Itu pharmaceutical drug interaction ini lebih diinikan, lebih dirangkum ya menjadi 2. Kalau tadi kan banyak ya. Sama pharmaceutical drug interaction. Nah, ini terdapat interaksi yang bisa pada perbedaan absorpsinya. Ini waktu henti obat ya, 7 sampai 10 T/2 abad ya. Mungkin kalau farmakodinamik, drug interaction ini campuran 2 lebih bahan aktif dapat mengakibatkan interaksi berupa apa? Potensiasi, antagonis, penurunan kerja obat, penghambatan kerja obat, atau pengurangan bioavailabilitas obat ya, karena pada farmakodinamik ini kan obat sudah masuk pada reseptor, terikat reseptor ya. Kalau 2 obat itu bekerja pada reseptor yang sama ya, mungkin dia akan mengalami apa? Mengalami antagonis ya. Kan dia kan duluan ya menempati reseptor yang sama ya. Ini rumus daripada interaksi yang harus kamu ingat, setengah N, N-1 ya. Kalau N ini adalah jumlah obat kali intrafaktor ya. Jadi bagaimana kita bisa secara bijaksana untuk supaya tidak terjadi inkompatibilitas interaksi, ya hindari polifarmasi, hindari polimedisin, dan memberikan edukasi. Nah, hindari polifarmasi itu kalau tidak benar-benar dibutuhkan, jangan memberikan obat itu, ya. Jadi mungkin lebih baik kalau kamu tahu penyebabnya, sehingga kamu harus melakukan terapi kausatif, ya. Tidak semua simptom itu ditembak dengan obat, ya. Karena obat itu adalah bahan asing, ya, xenobiotik, ya. Kalau xenobiotik berarti lebih banyak itu tidak bermanfaat, racun ya. Dikatakan obat kalau dosisnya tertentu sesuai ya. Apalagi kalau obatnya banyak ya, kemungkinan interaksi juga akan terjadi lebih banyak ya. Ini kan PPT-nya Prof. Las ini yang buat, jadi beliau yang
lebih mengerti ya bagaimana postulat ini. Beliaunya membuat postulat Laswardi, nanti tanya sendiri aja ini. Ini interaksi farmasetik, ya bisa dibaca sendiri mungkin ini ya. Ya. Ini tadi rekamannya ini ya. Mungkin itu ya, kamu bisa baca sendiri kok farmakokinetika, interaksi obat ya, teoritiknya ya. Apa interaksi apa dengan apa, interaksi apa dengan apa. Ya. Mungkin itu yang bisa saya berikan ya sebagai akhir dari resume perkuliahan ini sebenarnya. Ya. Ada yang bertanya? Ada yang bertanya? Tidak ada? Tidak ada yang bertanya ini. Sudah mengerti ya bagaimana proses perjalanan obat di dalam tubuh. Kemudian bagaimana obat itu memberikan efek. Kemudian berdasarkan bentuk sediaan obat, onset of action itu tergantung dari apa saja. Kemudian mana obat-obat yang memberikan onset of action cepat, obat-obat bentuk sediaan apa yang memberikan onset of action yang paling lambat karena pengaruh pada bentuk sediaan obat. Sudah paham semua ya? Ini kita dua ini ya, satu mendengarkan rapat ini, satu memberikan kuliah ya, nggak apa-apa ya. Ini sekarang itu mendadak tadi itu rapatnya. Tidak ada yang bertanya? Kalau tidak ada yang bertanya, saya yang bertanya. Terima kasih atas pertanyaan antara dosen dengan mahasiswa. Ada yang bisa menjelaskan bagaimana proses obat itu masuk ke dalam tubuh sampai memberikan efek? Bisa mengerti dari apa yang saya sampaikan? Siapa yang bisa? Ayo on cam semua ini, tidak ada yang on cam ya apa to rek? Loh, keluar semua ini ya. Keko bisa menjelaskan Keko? Bagaimana proses obat itu misalnya bentuk sediaannya kapsul atau tablet ya apa Keko? Saya butuh belajar lagi. Ya. Tapi apa yang saya jelaskan paham nggak secara garis besar? Iya dokter. Kalau tablet itu berarti disintegrasi dulu, ya, terus disolusi, terus diabsorpsi, lalu masuk ke sistem peredaran darah, lalu baru bekerja di situ. Didistribusi baru metabolisme ekspresi ya. Pada proses distribusi itu dia juga akan terikat oleh proses ya, ada proses farmakodinamik terikat oleh reseptor itu ya. Ada targetnya, kemudian dia akan bekerja memberikan efek, kemudian setelah itu metabolisme ekspresi ya. Ya, mungkin itu ya. Tapi nanti bisa dibaca lagi apa yang dijelaskan pada proses-proses itu. Ada faktor-faktor yang berpengaruh ya pada fase farmasetik ya, fase biofarmasetik dan fase farmakodinamik. Ya, pada farmasetik berarti
faktor-faktor fisiko obat ya, kemudian besar kecilnya molekul obat, kemudian sifat keasaman atau keasaman obat atau lipofilitas obat ya, itu juga berpengaruh pada proses farmaseutik ya. Kemudian biofarmaseutik selain sifat obat juga dipengaruhi oleh sifat penderitanya ya, biologis penderita ya, karena di situ terkait juga enzim yang berperan di situ atau makromolekul yang berperan di situ untuk proses biofarmaseutik ya. Kemudian setelah itu proses farmakodinamik, di situ yang berperan adalah reseptor ya, reseptor yang akan memberikan target efek terapi atau efek farmakologi yang dihasilkan ya. Kemudian baru obat itu di metabolisme. Metabolisme ini juga tergantung daripada enzim-enzim yang tersedia di dalam hepar ya. Kemudian juga sifat lipofilitas daripada obat itu atau besar kecilnya molekul obat. Kalau molekul obat itu masih besar ya, belum bisa diekskresikan ya, maka obat itu mengalami lagi yang namanya proses enterohepatik lagi ya, sampai obat itu bisa diekskresi melalui ginjal ya, seperti itu. Mungkin itu ya resume ya. Kemudian tahap-tahap daripada kecepatan onset of action obat itu tergantung bentuk sediaan obat, itu juga tergantung dari sediaan obat itu. Kalau dia terlarutkan ya, berarti solusio, maka dia langsung obat itu langsung bisa terabsorpsi. Kalau dia masih membutuhkan waktu untuk melarutkan ya, obat itu terlarutkan, maka dia akan onset of action-nya akan lebih lama. Apalagi butuh penghancuran seperti tablet ya, seperti kapsul seperti ini, maka dia apalagi bahan-bahannya itu sukar terbasahi ya, sehingga akan memperlama proses absorpsinya juga. Ini juga akan memperlama onset of action dan memperlama proses absorpsi yang nantinya juga akan berpengaruh pada bioavailabilitas. Mungkin itu ya. Kemudian kalau interaksi tergantung juga ya, makin banyak obat yang kita berikan, maka kemungkinan interaksi yang terjadi di dalam tubuh kita juga akan lebih banyak ya. Makanya kalau kita memberikan obat sebagai dokter harus begitu wise ya, bijaksana ya, hindari polifarmasi, hindari polimedicine, dan berikan edukasi yang benar ya pada penderita ya. Misalnya kan sering penderita itu meminta macam-macam obat ya. Nah, sebagai dokter kamu harus bisa memberikan edukasi yang benar ya. Mungkin itu ya perkuliahan saya pada pagi hari ini ya. Saya akhiri ya. Cukup karena materinya memang sedikit. Kalau interaksi nanti bisa dibaca sendiri ya. Ya, karena mudah kalau interaksi. Mungkin itu ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menempuh minggu tenang ya untuk menghadapi UAS ya. Mudah-mudahan UAS-nya hasilnya bagus ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.